Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di kiamat dan hari ini kami mendapat giliran mewakili forum HR untuk membacakan kutub. Kami akan mencoba membacakan kutub mengenai zakat fitrah. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan menjelang akhir bulan Ramadan adalah tentang zakat. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kadar kemampuan mampu yaitu bila mempunyai kelebihan untuk makan selama sehari itu. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, lelaki dan wanita, kecil dan besar dari umat Islam. 1 sak ini nilainya sekitar 2,4 kg. Beliau juga memerintahkan agar zakat ini dilakukan sebelum keluarnya manusia untuk menunaikan salat Idul Fitri. Zakat fitrah ini menurut para ulama harus dengan bahan makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan uang kecuali sangat berat sekali. Karena pada zaman Rasulullah dulu dan zaman sahabat tidak ada satupun yang berzakat dengan uang, padahal waktu itu sudah ada uang. Sehingga berzakat dengan makanan pokok itu lebih utama karena hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hikmah diwajibkan untuk berzakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan orang miskin, maka barang siapa yang melakukannya sebelum sholat berarti zakatnya diterima. Sedangkan siapa yang melaksanakannya setelah sholat maka ia hanyalah sedekah sebagaimana sedekah biasa. Dengan mengeluarkan zakat menjadikan kita mengerti tentang keadaan saudara kita, membantu meringankan beban dan tanggung jawabnya, sehingga semuanya merasa senang dan gembira pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hikmah yang lain adalah timbulnya persaudaraan, ukhuwah, rasa kasih sayang serta terjalinnya nilai-nilai ukhuwah dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Seseorang bersaudara karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mengeluarkan zakat fitrah pun ada ketentuan waktu yang harus dilaksanakan. Hari ini, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, para ulama berbeda pendapat tentang waktu bolehnya berzakat. Ada yang membolehkan sejak awal Ramadan, ada yang sejak pertengahan. Namun, berdasarkan riwayat terhadap apa yang pernah dilakukan para sahabat, Ibnu Umar mengeluarkan zakatnya 2 hari sebelum hari raya. Sedang waktu yang paling utama adalah pagi hari sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini? Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Apakah ada perbedaan antara penerima pada zakat mal dan penerima pada zakat fitrah? Pada zakat mal, Allah telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dalam surat At-Taubah ayat 60. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi yang tidak menerima zakat mal dalam surat At-Taubah adalah fakir miskin, kemudian kamil atau petugas zakat, kemudian orang yang lemah iman yang diharap imannya semakin mantap dengan pemberian zakat, kemudian budak, selanjutnya adalah khorim atau orang yang diberi hutang, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah terutama para mujahid, dan itu sabil orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Sedangkan pada zakat fitrah ada yang berpendapat ia diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima sebagaimana pada zakat mal,
Ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan khusus untuk fakir miskin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz 25 memilih pendapat bahwa zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Hal ini berdasarkan ilmu Abbas tadi bahwa zakat fitrah adalah untuk memberi makan orang miskin. Juga zakat fitrah termasuk zakat badan yang tentunya untuk fakir miskin saja. Jadi karena konteks ayat 60 dari surat At-Taubah tersebut yang mengacu pada zakat mal, karena itu lebih utama jika zakat fitrah memang dikhususkan untuk fakir miskin saja. Zakat adalah kewajiban kita kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita. Tanggung jawab yang mesti kita tunaikan, kita memohon kepada Allah agar senantiasa membersihkan hati kita, jiwa-jiwa kita dan pikiran kita dari berbagai dosa dan maksiat dengan senantiasa beramal, bersedekah, berinfak dan mengeluarkan zakat fitrah khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian pembacaan kultum tentang zakat fitrah. Semoga menjadi peningkat kami pribadi dan jemaah sekalian. Kalau tidak ada kesalahan, mohon maaf sebesarnya. Bila topik buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.